Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Kami dari PKH Kabupaten Sumbawa. Hari ini kita sedang berada di kantor Bupati Sumbawa dalam rangka kegiatan podcast Linjansos Oke. Perkenalkan, saya Dedi Satriawan, pendamping PKH Kecamatan Nangguar. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu yang telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya persilakan kepada saudari saya di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Aprilianti, pendamping PKH Kecamatan Labuan Badas. Wilayah dampingan saya sebagian besar adalah wilayah pesisir dan sebagian juga ada wilayah kepulauan. Nah, untuk jumlah KPM dampingan saya sekitar hampir 400 KPM. Itu saja. Ya, terima kasih Mbak Lili. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak yang di samping saya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmiati, pendamping PKH Kecamatan Labuan Badas dengan jumlah dampingan sebanyak 312 KPM PKH dengan nama desa yaitu Desa Karangdima. Ya, demikian dari Mbak Helmi. Selanjutnya ini ada pendamping kita yang ganteng ini, dan wilayahnya itu wilayah atau daerah sulit juga wilayah pendampingannya. Silakan Mas yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin, wilayah dampingan Kecamatan Alas. Jumlah dampingan sekitar 248 KPM. Di situ ada 57 KPM yang berasal dari daerah sulit, yaitu Dusun Mati Mega, yang terletak di atas pegunungan tertinggi di Desa Marinti. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di Marinti ini punya destinasi wisata yang tersembunyi. Nah, tentunya dengan pendampingan yang dilakukan oleh Mas Burhan di sana, sekalian Mas Burhan ini berlibur ke wilayah Marinti. Nah, tentu teman-teman, kita perlu di sini menceritakan tentang suka duka kita di lapangan. Nah, saya mohon waktunya dari Mas Burhan terlebih dahulu. Bagaimana suka duka di lapangan selama mendampingi KPM? Kalau selama ini ya Mas, yang banyak sekali itu sukanya kenapa? Ya. Karena kita suka jalan-jalan. Ya. Sambil jalan-jalan, Sambil liburan ya. sambil liburan, sambil pendampingan. Oke. Nah, di Marinti itu sedikit bercerita ya. Ya. Nanti mungkin di akhir ya saya ceritakan dukanya. Dari sukanya, di Marinti kebetulan saya pegang satu desa. Di Marinti kita punya, di Kecamatan Alas kita berenam. Jadi saya dapat wilayah daerah sulit. Jadi bonusnya saya pegang satu desa. Iya. Nah, di satu desa itu setiap dusun saya bikin kelompok, ada yang 2 kelompok, 3 kelompok, dan masing-masing dusun saya berikan pengembangan, pemberdayaan kepada mereka. Misalnya di Marinti Beru, dusun Marinti Beru namanya. Di situ sumber air itu melimpah ruah. Jadi saya canangkan mereka ke kebun gizi mandiri. Kebun gizi ya, Mantap. saking suburnya Mantap. wilayah ini. Ya, kebun gizi. Jadi untuk mencukupi kebutuhan Hidup sehari-hari gizi, dari KPM. ekonomi juga terbantukan di situ. Selain itu juga, dan yang membuat saya tidak ada ya di tempat-tempat lain, saya rasa kekompakannya, rohnya PKH itu nyata. Apalagi tiap sore mereka berbondong-bondong pergi menyiram kebun gizinya masing-masing dari semua sisi. Jadi kelihatan kalau sore, kelihatan mereka yang bawa ember, yang bawa parang, yang bawa cangkul, membersihkan kebun gizi sekaligus
kalau sudah seminggu 2 minggu mereka panen kebun gizinya. Apakah selain untuk kebutuhan gizi daripada ibu rumah tangga atau KPM tentunya di sini, hasil dari kebun gizi ini apakah dijual oleh KPM di sana? Iya betul Mas. Jadi mereka jual. Ceritanya itu kami inisiasi bersama KPM. Kami inisiasi untuk bagaimana kita biar selain P2K2 ada bentuk yang nyata di masyarakat, nyata. Jadi ada apa namanya ya? Ada bonus dari P2K2 itu sendiri selain perubahan sikap, perilaku ke anak-anak mereka. Jadi mereka kelihatan kompak, berbeda dari yang lainnya. Jadi kita bentuklah kebun gizi itu. Jadi itu dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM. Nah, di situ KPM itu dimulai dari iuran Rp2.000, Rp1.000. Mereka gabungkan. Tapi yang paling menonjol itu dan yang paling saya support itu semangatnya. Semangat yang antusias sekali. Kenapa saya bilang antusias? Mereka setiap hari ngeposting, kirim berita, Pak, ini sudah kita siram. Dan kalau ada pertemuan, jadi kita pertemuannya P2K2-nya tidak di rumah. Jadi di wilayah kebun gizi. Kebun di bawah pohon asam dan seru banget. Mantap. Dan satu kalau saya, kalau setiap P2K2, jadi biar kebersamaannya real ya. Jadi mereka bawa nasi gendong. Jadi dari rumah bawa seadanya makan. Bawa masing-masing ya. Bawa masing-masing. Dan makannya sama-sama. Makan bersama, namanya kita namakan makan baliuk. Makan baliuk. Jadi intinya di sini silaturahim. Silaturahim tetap terjaga. Kemudian komunikasi atau pesan-pesan yang ada tentang PKH dapat tersampaikan secara sederhana kepada KPM. Dan ini adalah salah satu cara dari teman-teman pendamping untuk memberikan informasi mengenai PKH dan sehingga KPM bisa mengetahui tentang PKH itu secara mendalam. Nah, selanjutnya bagaimana Mbak Lili suka duka ini selama pendampingan PKH? Dari tahun berapa? Oh gini, kebetulan saya di PKH di Sumbawa ini mungkin angkatan pertama ya. Saya tahun berapa? Sekitar tahun 2012 saya menjadi pendamping PKH. Jadi sebenarnya sih sukanya ada, dukanya ada. Mungkin saya ceritain dulu yang suka-sukanya aja dulu ya. Bebas. Kalau sukanya itu selama saya mendampingi dari 2012 sampai sekarang. Mungkin kalau awal-awal 2012 itu mungkin saya itu masih bertanya-tanya PKH itu apa sih. Akhirnya kami diturunkanlah. Kebetulan nih saya nih wilayah pertama kali kami validasi, mengenal kata validasi. Yang paling menarik kami diturunkan ke wilayah Pulau Moyo. Itu masih KSM ya? Ya, masih itu bahasanya masih sebutan KSM. Dan kebetulan waktu itu kami berangkat dengan seadanya, dengan ini. Yang menarik bagi saya waktu itu ketika masyarakat di sana sangat welcome. Antusias menerima kehadiran dari pendamping PKH ini. Kami sangat terbantu saat kami turun. Bahkan saat itu sekitar sore hari waktu itu kami terjebak karena kami harus mengejar, kan di wilayah dampingan saya kan ada daerah pulau juga ini. Pulau ini ada Labuan Aji dan Pulau Medang. Jadi dari Labuan Aji ini ke Pulau Medang itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam dengan kalau cuaca baik. Alhamdulillah waktu kami turun pertama kali cuaca sangat mendukung. Cuman di kendala di sana kami akan kesulitan dengan perahu. Karena perahu alat transportasi di sana tidak setiap hari. Jadi waktu itu ada salah satu warga, sangat berkesan bagi saya sampai sekarang. Ada salah satu warga waktu itu menawarkan perahunya. Bayangkan tim saya waktu itu ada sekitar 4 orang. Dengan perahu kecil, hanya besarnya sekitar begini, hanya kami bisa pegangan. Mereka harus membawa kami dengan jumlah 4 orang. Dengan bobot badan yang mungkin agak-agak besar. 5 orang dengan 5 orang dengan nakodanya. Dan nakoda bapak itu sudah tua, tapi dia bilang, kami lihat karena dia yakin, karena dia punya kampung. Awalnya takut juga, tapi kami paksakan. Ya udah, daripada karena keburu waktu, kami besok harus validasi selesai. Ya udah kami naik
dengan pegangan seperti ini, dengan ombak yang lumayan. Iya. Menurut saya itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Bayangin ya, kalau ada apa-apa dengan perahunya sebesar ini loh. Hanya bisa kami pegangan tangan. Kami tidak bisa bernapas atau Nggak boleh gerak-gerak. tidak boleh bergerak, harus fokus. Tapi karena niat kita baik ya. Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat oleh Bapak Ibu. Dan kami digratiskan, tidak dibayar sama sekali. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu yang suka, ya. itu mungkin paling berkesan pertama kali saya masuk di PKH. Iya. Mungkin kalau bicara dukanya mungkin baru terasa sekarang sih. Dukanya. Kenapa saya bilang Terus sekarang? makin duka sekarang? Maksudnya ada hal-hal, maksudnya sekarang itu kan ketika waktu itu kami turun ke daerah kota, terutama kan saya punya daerah 2 wilayah. Iya, 2 wilayah. Di sana kan apalagi saya aslinya memang orang sana, dan orang sana Kota. Orang bukan, kota. bukan juga. Ceritanya Maksudnya orang kota. saya dampingan saya kebetulan wilayah daerah asli saya. Cuman suka sedihnya itu juga saat saya turun validasi, Bapak kan teman-teman tahu, kita ini kan bukan mendata, Ya. Iya. tapi kan mencari nama yang sudah ada. Tapi Memvalidasi. mungkin itu untuk Memvalidasi. sebenarnya sih untuk mendukung mental saya juga, Iya. biar tidak biar kuat juga sih, karena di satu sisi kami mendengar, oh ini hanya keluarganya loh yang masuk, dia hanya memasukkan keluarganya. Iya. Fitnah itu yang sebenarnya buat kami sedih juga. Padahal kalau mereka tahu alurnya seperti apa, cuman kan tidak mungkin kami akan menjelaskan satu persatu seperti itu. Apalagi dengan itu kan tetangga lah, tidak jauh-jauh seperti itu. Mungkin itu suka dukanya karena mereka bilang, oh kan dia pendampingnya, itu keluarganya yang nih, pasti dia yang masukin. Mungkin itu aja sih yang buat agak sedih, ada fitnah-fitnah seperti itu aja sih. Nah, itu mungkin. beberapa pengalaman yang sangat menarik dari rekan-rekan kita sekalian di sini. Oh iya, saya lupa juga ada sedihnya juga. Kebetulan saya 2015 selama kami mendampingi ini Masih daerah menggunakan pulau, pos. kami pernah hampir perahu kami terbalik. Hampir. Hampir terbalik dengan waktu itu kami perjalanan maghrib itu ombak sudah, memang kami sudah dilarang sama yang bapak-bapak di sana. Wilayah. Oh Bu, enggak usah jalan, itu sudah putih, artinya putih itu ombak sudah tinggi. Tapi kan kami harus mengejar cepat, biar cepat ini tersampaikan. Akhirnya memang benar, ombak itu Bu, teman-teman, kami hampir terbalik loh. Hantam perahunya. Kami teriak Merinding loh. Kami teriak, bayangkan di tengah laut. Kami untung waktu itu kan kalau kami ke pulau pasti didampingi dengan airut. Untung Bapak airut itu datang. Kalau tidak, kami diselamatkan, kami terjun dari kapal, kami ditarik pakai bambu yang untuk, kalau di bambu itu kan dipakai untuk menyangga perahu. Iya. Satu persatu kami ditarik. Dari perahu. Ya harus memegang itu. Sementara kan air pasang dengan kondisi laut yang pasang. Tapi kami harus loncat. Kita kan harus memilih gini, daripada kami mati sia-sia kan lebih baik kami loncat. Posisi perahu sudah masuk air. Sudah dalam belum posisi, Belum cuma mesin mati. Mesin mati. Semua Gelap. tidak bisa, Tidak ada gelap, dan lampu. wilayah kami tidak ada listrik. Orang dari darat hanya menyenter kami seperti ini. Kami hanya minta tolong, seadanya ya. tolong. Sedih. Mungkin itulah sedihnya, tapi mungkin pendamping PKH itu harus kuat, tidak boleh kapok. Iya. Jadi Iya. harus tetap mendampingi. Mantap. Sampai sekarang Mantap. insya Allah tidak kapok. Tidak kapok lagi. Oke, mungkin itu aja sih suka dukanya teman-teman. Itu saking ngerinya teman-teman tidak memakai pelampung. Tidak ada Ada pelampung pelampung, sama kadang tidak sekali. digunakan. Ada kami bawa pelampung, Ya, ada cuma pelampung. dalam Tidak kondisi sempat panik dipakai. sudah tidak terpikir mau Iya. dipakai seperti itu. Dan keuntungannya juga kalau kami pakai pelampung, kami akan dibawa arus. Iya. Jadi ada lebihnya juga, kami tidak pakai pelampung. Andai kata kami pelampung, mungkin katanya orang wilayah sana, kalau kalian pakai ini tertarik arus, mungkin Sulawesi tempatnya kami akan Wah. diketemukan di sana. Untung saja hari ini kita masih bertemu di sini. Luar biasa. Alhamdulillah masih Luar diberi biasa. umur Dan tidak panjang. kapok. Tidak juga kapok. nyebrang ke sana. Tidak kapok. Karena saya I love PKH. Asik. Luar biasa. Nah itu tadi selain di wilayah pegunungan ada juga di wilayah lautan. Nah bagaimana tantangan dengan Mbak Lili ini sendiri? Mbak Helmi.
di wilayahnya, Kota. Mbak Helmi, Ya. di wilayah dampingannya. Kalau saya sih di wilayah dampingan saya itu waktu masih saya pegang 3 desa. Ya, Yang pertama pada saat validasi 2012 kami dihadang ya Mbak Lili Ya, ya, kita betul. dihadang oleh masyarakat sana, dikira Waduh. kami ini sebagai pendata. Sebagai pendata, jadi dihadang. itu dihadangnya pakai parang atau pakai apa? Pakai Kami tangan di- atau main dihadang. adang-adang kayak gitu? Dihadang begini aja. Terus dia bilang, "Bu, masukkan dong saya ke data. Kenapa sih saya kok tidak masuk di data padahal saya ini miskin?" katanya. Terus dia bilang, "Kami ini bukan sebagai pendata tetapi Iya. hanya sebagai pembawa data dan pemakai data." Kami bilang seperti itu. Akhirnya bapak itu sudah tua, bapaknya nih mungkin usianya sampai lansia ya Mbak Lili Iya, ya. iya. Lansia. Terus dia, "Oh ya, dah berarti yang salah ini katanya istrinya Kadus ini yang mendata," katanya. Dia Saling bilang, menyalahkan ya. akhirnya dia menyalahkan si istri Pak Kadus ini yang karena dia tidak masuk ke data yang kami bawa ini. Terus sukanya jadi pendamping PKH itu kita banyak dikenal oleh warga. Iya. Kala-kala artis kita kalau masuk Asli. pendamping PKH masukin, apalagi kalau saat kita kunjungan ke rumah KPM, mereka pasti menamperin kita. "Bu, masukin dong saya, saya pingin punya bantuan, terima bantuan PKH, bantuan sembako, PIP." Terus kami jelaskan bahwa yang PKH ini bukan kami yang mendata, tapi kita hanya memakai data saja. Jadi kalau ibu kepingin, walaupun ibu miskin tapi tidak masuk di data DTKS, ibu tidak akan menerima bantuan, kami jelaskan. Iya, iya, iya. Terus pertemuan kelompok P2K2 itu suka sekali saya karena antusias dari KPM PKH itu setiap bulan hadir. Apalagi pada saat kita breaking, mereka bilang, "Aduh, kita ini kayak di PAUD sih diajarin Hilang stres nyanyi-nyanyi, ya, hilang kan? stres." Iya. Jadi beban dia yang tadinya berantem sama suami, jengkel sama anak, Ada hilang pada utang. saat itu ada utang. Asal jangan jengkel soal pendamping aja. Ya dong, kalau pendamping saya dipuji. Guys. Mungkin kalau dukanya waktu kita 2012 ya Mbak Lili ya. Kita itu kita menggunakan ojek dari Desa Labu Aji namanya. Dari Desa Ya. Labu Aji menuju dusun Arung Santek dan Lepaloang dan Stema. Pada saat itu kan kita melalui daerah hutan Itu berapa lama perjalanan? 2 jam. Jojo. 2 jam menggunakan perjalanan darat. Darat. jalur darat. Menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Tengah hutan. pencaban, ya Tengah pencaban hutan lagi. Ingat sekali Pak Korkap kami membawa wireless ya, yang berat, bayangkan beratnya wireless seperti apa. Tiba-tiba pecahlah ban kami nih di tengah hutan Iya. karena tidak ada sinyal, banyak babi. Korkap berinisiatif hidupin musik biar joget-joget semua kita di situ. Terus karena siapa ya yang duluan sampai waktu itu teman-teman pendamping kami sudah sampai, akhirnya ada dari warga lain yang menjemput. Iya. Ya mungkin itu aja kalau dari saya Mas Dedi. Ini sangat luar biasa cerita-cerita dari teman-teman pendamping PKH ini. Saya juga belum bercerita dan saya juga mau cerita kepada teman-teman di sini bahwa saya juga punya daerah sulit namanya Dusun Gunung Setia, dan itu saya ajak Mas Burhan naik ke sana. Jadi Kebetulan pada gunungnya saat- setia ya. Ya, Setia pada saat mendampingi. itu kita melakukan validasi. Kita langsung naik ke wilayah itu dan perjalanannya sekitar 45 menit nyampe ke sana dengan kendaraan bermotor, dan itu pun dengan kendaraan bukan metik tapi motor yang siap melewati jalur-jalur yang cukup sulit seperti itu. Dan tiba-tiba pada saat kita pulang, ini jalan ini memang berdebu dia, sehingga ban ini agak licin. Dan kebetulan pada saat itu kita berturunan di situ. Ini turunannya cukup panjang. Jadi tiba-tiba ada batu di depan yang tidak terlalu fokus kita lihat. Akhirnya saya ngerem mendadak dan Mas Saya Bung terjatuh. jatuh Mas Bung Gubrang. Saya di sini. Saya jatuh dan saya terjatuh di bawah motor kayak gitu. Alhamdulillah selamat Untung, ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Dan itu kenang-kenangan yang sangat mendalam buat kami pada saat validasi seperti itu. Dan selain itu juga ini Jadi kita saling bantu, berbicara Mas, ya? masalah pemberdayaan ini. Mas Bung tadi sudah bercerita tentang pemberdayaan yang dilakukan kepada KPM-nya di sana, yakni dengan menanam kebun gizi.
Dan di wilayah dampingan saya juga menanam juga kebun gizi, cuman saya fokusnya di 3 orang, bukan kelompok. Kenapa? Karena belum maksimal di kelompok. Karena 3 orang ini yang siap kemarin dan punya lahan untuk menanam sayur-sayuran, dan alhamdulillah hari ini sayur-sayurannya sudah dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan insya Allah kedepannya sudah saya sampaikan dan sudah saya rencanakan kepada KPM untuk sayur-sayuran ini akan ditanam oleh seluruh KPM di wilayah dampingan Jadi termotivasi saya. ya? Ya, termotivasi karena sudah melihat hasil-hasil dari contoh KPM 3 orang. Yang 3 orang tadi ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, tentunya di dalam pendampingan kita sangat sedih dan kemudian susah, senang bersama kita jalani. Kita lewati bersama. Ya, kita lewati bersama. Tentunya hari ini di sini kita bersama, dan sempat tadi juga kita dikunjungi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, dan alhamdulillah dengan sambutan kami dan kemudian dengan tanggapan beliau terhadap masalah-masalah yang terjadi di Sumbawa bisa beliau selesaikan dengan cepat. Alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu cerita singkat dari teman-teman kita selama melakukan pendampingan PKH di wilayah masing-masing. Dan tentunya suka duka ini akan kami simpan sebaik mungkin hingga akhir hayat kami, dan karena PKH itu selalu di hati kami. Artinya PKH, kita hidup di PKH seperti keluarga bersama dengan keluarga penerima manfaat. Mereka sudah kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Dan akhirnya teman-teman pendamping juga yang ada di sekitar kita menjadi keluarga besar PPKH Republik Indonesia. Teman-teman PKH seluruh Indonesia, jangan lupa ya bahwa nanti akan ada kunjungan Ibu Menteri langsung ke wilayah teman-teman pendamping PKH semuanya. Dan tentu juga yang sedang videoin kita hari ini yaitu Linjam Sos. Oke. Nah, kepada teman-teman nanti ceritakan bagaimana apa yang kita ceritakan di sini akan menjadi cerita kita bersama tentang cinta kita di PKH, cinta kita bersama-sama teman-teman pendamping, sehingga apa yang menjadi harapan Kementerian Sosial yakni memutuskan rantai kemiskinan dapat kita lakukan secara bersama-sama dengan kasih sayang dan cinta Indonesia. Jadi demikian dari kami pendamping PKH Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. PKH sip, santun, integritas, profesional. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.